Malam itu hujan turun pelan, seperti tidak niat tapi juga tidak mau berhenti. Bukan hujan deras yang memaksa orang berteduh, melainkan hujan tipis yang jatuh terus-menerus, membuat jalanan basah dan licin. Lampu kendaraan memantul panjang di aspal hitam, terlihat bergetar setiap kali aku melewati genangan air. Udara dingin menusuk pelan, masuk lewat jaket tipis yang kupakai tergesa-gesa sebelum berangkat dari rumah. Aku menggendong anak perempuanku di depan, tubuhnya kecil dan ringan, tapi malam itu terasa jauh lebih berat. Keningnya panas, napasnya pendek-pendek, seperti tertahan di dada. Sesekali ia merengek lirih, bukan tangisan keras, hanya suara kecil yang terdengar lemah, seolah ia bahkan tidak punya tenaga untuk menangis. Kepalanya bersandar di bahuku, dan aku bisa merasakan panas tubuhnya menembus pakaian. Istriku duduk di jok belakang motor. Tangannya memeluk tas kecil berisi pakaian anak kami, tas yang seharusnya hanya dipakai kalau kami menginap, bukan untuk keadaan darurat seperti ini. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar setiap kali motor berhenti di lampu merah. Entah karena dingin, atau karena cemas, rumah sakit terdekat sebenarnya bukan pilihan. Bahkan sejak aku menyalakan motor, pikiranku sudah berulang kali berkata untuk tidak ke sana. Rumah sakit itu sudah lama tutup. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan orang-orang di sekitar sini sering bilang tempat itu tidak lagi dipakai sejak bertahun-tahun lalu. Aku tahu itu. Semua orang tahu itu. Tapi malam itu, pengetahuan itu terasa tidak penting dibandingkan satu hal, anakku sakit dan aku kehabisan waktu. Rumah sakit baru letaknya terlalu jauh. Perjalanan ke sana bisa memakan waktu hampir 1 jam. Dalam kondisi normal mungkin tidak masalah, tapi malam itu anak kami semakin lemas. Matanya setengah terbuka, tapi tatapannya kosong, tidak fokus. Saat aku memanggil namanya, ia hanya bergerak sedikit, lalu kembali diam. Aku menelan ludah berkali-kali, mencoba menahan rasa panik yang mulai naik perlahan. Aku hanya ingin seseorang memeriksanya, tidak perlu dokter terbaik, tidak perlu fasilitas lengkap, siapapun, asal ada orang dewasa berseragam medis yang bisa bilang apa yang harus kami lakukan. Saat motor kami berbelok ke jalan kecil yang jarang dilewati, bangunan rumah sakit tua itu muncul di depan. Dari kejauhan, lampu depannya menyala redup. Tidak terang, tidak mengundang, tapi cukup untuk membuat bangunan itu terlihat hidup. Cahaya kuning pucatnya menembus hujan tipis, memantul di dedaunan basah di pinggir jalan. "Apa, masih buka?" Suara istriku terdengar pelan dari belakang. Nada suaranya ragu, seperti ia sendiri takut dengan pertanyaan itu. Aku tidak menjawab. Aku juga heran. Terakhir kali aku melewati tempat ini, gerbang besinya terkunci rapat, dipenuhi karat, dan rumput liar tumbuh tinggi di sekitarnya. Tapi malam itu, gerbangnya terbuka lebar, seolah memang sedang menunggu seseorang masuk. Aku memperlambat motor, lalu berhenti tepat di depan bangunan. Tidak ada papan petunjuk menyala, tidak ada suara aktivitas. Hanya hujan, dengungan lampu, dan suara mesin motor yang masih hangat. Aku memarkir motor di dekat pintu masuk. Tidak ada satpam, tidak ada petugas keamanan. Tidak ada orang merokok di sudut seperti di rumah sakit pada umumnya. Tempat itu terasa terlalu sepi untuk ukuran sebuah IGD. Aku mengangkat anakku lagi, lebih erat kali ini. Istriku turun dan berdiri di sampingku, menatap bangunan itu dengan wajah tegang. Pintu IGD terbuka, sedikit menganga, seolah angin hujanlah yang mendorongnya. Kami saling berpandangan sebentar. Tidak ada kata-kata yang keluar. Lalu aku melangkah masuk. Di dalam, cahaya lampu putih menyambut kami. Tidak silau, tapi cukup terang. Lantai terlihat bersih. Terlalu bersih. Di balik meja pendaftaran, seorang perawat berseragam putih berdiri. Wajahnya pucat, hampir tidak berwarna, tapi senyumnya ramah dan tenang, seperti senyum orang yang sudah terbiasa menghadapi keadaan darurat. "Silakan, Pak," katanya pelan, suaranya datar tapi sopan. "Anaknya kenapa?" Pertanyaan itu terdengar begitu normal, begitu menenangkan, sampai aku tidak sempat merasa curiga. Semua rasa ragu yang sejak tadi menumpuk seakan ditekan oleh satu pikiran sederhana, akhirnya ada yang menyambut kami. Aku melangkah masuk tanpa berpikir panjang. Begitu aku melangkah masuk, pintu IGD menutup sendiri di belakang kami dengan suara pelan, nyaris tidak terdengar. Aku menoleh sebentar, tapi langsung mengalihkan perhatian kembali ke anakku. Tangannya terkulai lemas di leherku. Nafasnya masih pendek-pendek,
namun sedikit lebih teratur dibandingkan di perjalanan tadi. Perawat itu berjalan mendahului kami. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara. Sepatu putihnya tidak menimbulkan bunyi apapun di lantai, seolah lantai itu menyerap setiap pijakan. Ia tidak menoleh, hanya memberi isyarat agar kami mengikutinya. Ruang IGD itu tampak rapi. Lampu-lampu neon menyala stabil, tidak berkedip. Dindingnya putih pucat, bersih, tanpa noda. Bau antiseptik tercium samar. Bau yang biasanya membuatku sedikit tenang karena terasa familiar. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang terasa aneh. Terlalu sunyi. Tidak ada suara monitor, tidak ada suara troli, tidak ada suara langkah kaki lain. Kami melewati 2 ranjang kosong sebelum berhenti di satu ranjang besi di dekat dinding. Perawat itu menurunkan pagar ranjang dan memintaku membaringkan anakku. Saat tubuh kecil itu menyentuh kasur, anakku mengerang pelan, lalu diam. Dadaku terasa nyeri melihatnya. "Duduk dulu, Pak," kata perawat itu sambil merapikan selimut tipis di tubuh anakku. Aku dan istriku berdiri di samping ranjang. Tangannya menggenggam lenganku erat, seperti takut kalau aku menghilang. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari balik pintu samping. Pria paruh baya, rambutnya sudah mulai memutih di pelipis, berkacamata tebal. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tenang. Ia tidak memperkenalkan diri, tidak juga bertanya panjang, langsung memeriksa anakku. Ia menempelkan stetoskop ke dada anakku, mengamati napasnya, lalu memeriksa suhu tubuhnya. Setiap gerakannya pelan dan terukur, seperti orang yang tidak terburu-buru, meski jelas sedang berada di ruang darurat. "Demamnya tinggi," katanya akhirnya. Suaranya datar. "Sudah berapa lama?" "Sejak sore, Dok," jawabku cepat. "Tadi masih mau minum, tapi makin malam makin lemas." Dokter itu mengangguk pelan. "Harusnya dibawa lebih awal." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menyalahkan, tapi entah kenapa tetap terasa berat. Aku menunduk, merasa bersalah tanpa tahu harus berkata apa. Dokter memberi isyarat pada perawat. Mereka berbicara singkat, dengan suara rendah yang tidak bisa kudengar. Setelah itu, perawat kembali dengan kain kompres dan botol obat. Tangannya bergerak cekatan, tapi wajahnya tetap tenang, hampir tanpa ekspresi. Aku memperhatikan sekeliling. Baru kali ini aku benar-benar menatap ruangan itu dengan saksama. Tidak ada jam digital, hanya 1 jam dinding bundar di atas pintu, model lama dengan jarum panjang dan pendek. Jarumnya menunjuk pukul 2:10. Aku menatapnya beberapa detik. Jarum itu tidak bergerak. Aku mengalihkan pandangan. Mungkin jamnya rusak, pikirku. Hal sepele. "Berapa biayanya nanti, Dok?" tanyaku, lebih karena kebiasaan daripada kebutuhan. Dokter itu menatapku cukup lama. Tatapannya membuatku tidak nyaman, seperti sedang menimbang sesuatu di dalam pikirannya. Lalu ia berkata pelan, "Nanti saja. Fokus ke anak dulu." Jawaban itu terdengar wajar, tapi anehnya membuat bulu kudukku merinding. Istriku menggeser posisinya sedikit lebih dekat ke ranjang. Kami menunggu. Tidak tahu berapa lama, ponselku tidak berbunyi. Aku coba membuka layar. Tidak ada sinyal. Aku pikir itu karena bangunan tua dan hujan, jadi aku masukkan kembali ke saku. Perlahan, napas anakku terdengar lebih teratur. Wajahnya tidak sepucat tadi. Bibirnya tidak lagi kering. Istriku menghela napas panjang, hampir seperti orang yang baru sadar ia sempat menahan napas terlalu lama. "Mas, sepertinya panasnya turun," bisiknya. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak berangkat dari rumah, ada rasa lega yang masuk ke dadaku. Rasa yang hangat dan menenangkan. Saat itulah mataku tanpa sengaja tertuju ke dinding dekat pintu keluar. Di sana ada papan kecil, warnanya kusam, seperti sudah lama tidak disentuh. Tulisan di atasnya hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. Aku mendekat 1 langkah. Tulisan itu berbunyi, "IGD ditutup permanen sejak ke 2015. Jantungku berdegup keras. Aku membaca ulang kalimat itu, berharap mataku salah. Tapi tulisannya tetap sama. Aku menoleh ke arah perawat. Ia masih berdiri di dekat meja, membelakangi kami. Dokter juga masih ada, berdiri diam di ujung ruangan. Aku kembali menatap papan itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, rasa lega di dadaku berubah menjadi sesuatu yang dingin dan berat. Aku berdiri mematung beberapa detik, menatap papan kusam itu seolah tulisan di atasnya bisa berubah kalau kulihat lebih lama. Tahun ke 2015. Angka itu tidak asing,
Itu bukan tahun kemarin, bukan pula 2 atau 3 tahun lalu. Itu 10 tahun yang lalu. Terlalu lama untuk sebuah kesalahan cetak. Terlalu lama untuk sekadar lupa dicabut. Tanganku mulai dingin. Mas, bisik istriku. Ia menyadari perubahan di wajahku. Kenapa? Aku tidak langsung menjawab. Perlahan aku menunjuk ke arah papan itu. Istriku mengikuti arah jariku, lalu wajahnya langsung memucat. Matanya membesar, bibirnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Ini, maksudnya apa? Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku menggeleng pelan. Aku sendiri tidak tahu harus menafsirkan apa. Otakku mencoba mencari alasan logis. Mungkin papan lama yang belum dilepas. Mungkin gedung ini sebagian masih dipakai. Mungkin kami salah paham. Aku menoleh ke arah meja perawat. Kursinya kosong. Padahal beberapa detik lalu perawat itu masih berdiri di sana. Aku menelan ludah. Ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu masih menyala, tapi cahayanya seperti tidak lagi hangat. Aku melangkah pelan ke arah meja, berharap melihat perawat itu muncul dari balik sekat atau pintu samping. Bu, panggilku pelan, hampir berbisik. Tidak ada jawaban. Aku menoleh ke arah dokter. Ia masih berdiri di ujung ruangan, tapi kini punggungnya menghadap kami. Posisi tubuhnya kaku, seperti patung. Aku melangkah satu langkah mendekat. Dok, suaraku terdengar lebih gemetar dari yang kuinginkan. Ia tidak menoleh. Istriku menarik lenganku. Genggamannya erat, penuh rasa takut. Mas, kita pulang aja, anak kita udah mendingan. Aku melihat anakku. Ia tertidur. Wajahnya tampak lebih tenang. Napasnya teratur. Secara kasat mata, ia memang terlihat membaik. Dan justru itu yang membuatku semakin gelisah. Terlalu cepat, terlalu tenang. Aku mengangguk pelan. Iya, kita pulang. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri dengan kalimat itu. Saat aku hendak mengangkat anakku dari ranjang, suara itu terdengar. Belum, suara dokter. Pelan, dekat. Padahal tadi ia berdiri cukup jauh. Aku menoleh cepat. Dokter itu kini berdiri di samping ranjang, entah sejak kapan. Wajahnya datar. Matanya menatap anakku, bukan aku. Belum boleh pulang, katanya lagi. Kenapa, dok? Tanyaku, mencoba terdengar tenang. Anak saya sudah lebih baik. Dokter itu mengangkat pandangan, menatapku langsung. Tatapannya kosong, seperti orang yang lelah menatap terlalu banyak hal. Kami belum selesai, katanya. Kami? Ulangku. Ia tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melirik jam dinding di atas pintu. Aku ikut menoleh tanpa sadar. Jam itu masih menunjukkan pukul 2:10. Jarumnya tidak bergeser sedikit pun sejak pertama kali kulihat. Jamnya rusak, tanyaku, lebih untuk mengisi keheningan. Dokter itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Waktu di sini memang tidak berjalan seperti di luar. Kalimat itu membuat perutku mual. Aku mundur setengah langkah. Istriku menarik tubuh anak kami lebih dekat ke dadanya, meski anak itu masih terbaring di ranjang. Dok, maksudnya apa? Suaranya bergetar. Ini rumah sakit, kan? Dokter itu diam sejenak, lalu berkata pelan, ini tempat orang-orang datang saat mereka sudah tidak punya pilihan lain. Kata-katanya diucapkan tanpa tekanan, tanpa ancaman. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih menakutkan. Aku melihat ke sekeliling. Baru sekarang aku menyadari beberapa hal kecil yang tadi luput. Dinding yang terlihat bersih ternyata memiliki retakan halus. Di sudut ruangan, ada noda gelap yang seperti bekas air lama. Bau antiseptik yang tadi samar kini bercampur dengan bau lembab, bau bangunan yang lama tidak dihuni. Kalau IGD ini sudah tutup, kataku pelan, berusaha menguasai suara sendiri, kenapa masih ada dokter dan perawat? Dokter itu menatapku lama sekali. Lama sampai aku merasa seperti sedang diukur, ditimbang, diputuskan. Kami tidak pernah pergi, katanya akhirnya. Kami hanya tidak selalu terlihat. Lampu berkedip satu kali, bukan mati, hanya berkedip. Dan dalam satu kedipan itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang berubah di ruangan ini. Seperti lapisan tipis yang tadi menutupi kenyataan, perlahan mulai terkelupas. Aku menggenggam tangan istriku lebih erat. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke IGD itu, aku benar-benar merasa, kami seharusnya tidak berada di sini. Aku tidak tahu sejak kapan ruangan itu terasa menyempit. Bukan dindingnya yang bergerak, tapi dadaku yang terasa semakin sesak, seolah udara di dalam IGD itu menipis perlahan. Lampu masih menyala,
Jam dinding masih menunjukkan pukul 2:10, dan dokter itu masih berdiri di dekat ranjang anakku, tak bergeser sedikit pun. Mas, suara istriku sangat pelan, hampir tidak terdengar. Aku takut. Aku mengangguk tanpa menoleh. Aku juga takut. Tapi ada ketakutan lain yang lebih besar, ketakutan yang tidak berani kuucapkan. Bagaimana kalau anak kami memang tidak boleh pergi dari tempat ini? Aku menarik napas dalam-dalam. Dok, kataku, mencoba terdengar tegas meski tenggorokanku kering, terima kasih sudah menolong anak saya. Tapi kami mau pulang. Dokter itu menatapku lama, wajahnya terlihat semakin pucat di bawah cahaya lampu. Kerutan di wajahnya tampak lebih dalam, seperti garis-garis yang tidak seharusnya ada. Banyak yang bilang begitu, ujarnya pelan, sebelum mereka sadar. Waktu mereka sudah habis. Kalimat itu membuat lututku lemas. Apa maksudnya? Tanyaku. Anak saya hidup. Dia bernapas. Dia membaik. Dokter itu mengangguk kecil. Benar. Malam ini, aku menahan napas. Malam ini, ia menoleh ke arah pintu IGD. Tidak semua yang datang ke sini datang karena sakit. Ada yang datang karena terlambat. Ada yang datang karena tidak tahu harus kemana lagi. Lampu berkedip lagi. Kali ini lebih lama. Dalam kedipan itu, aku melihat sekilas bayangan di sudut ruangan. Ranjang-ranjang yang tadi kosong kini seperti terisi, tapi tidak jelas. Hanya bentuk samar. Diam, tidak bergerak. Aku memejamkan mata sejenak. Saat kubuka lagi, bayangan itu menghilang. Tapi bau lembab semakin kuat. Aku tidak ingin tahu lebih banyak. Aku mengangkat anakku dari ranjang. Tubuhnya terasa hangat, nyata, dan itu memberiku keberanian terakhir. Istriku langsung mendekat, memeluk anak kami erat-erat. Dokter itu tidak menghalangi. Ia hanya memandang kami dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan. Bukan marah, bukan sedih, lebih seperti pasrah. Satu hal lagi, katanya saat aku melangkah mundur. Aku berhenti. Jangan kembali ke sini, ucapnya pelan. Kalau kalian kembali, berarti kalian sudah terlambat. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik dan berjalan menuju pintu. Pintu IGD terbuka dengan mudah. Terlalu mudah. Begitu kakiku melangkah keluar, udara malam menyambut kami. Hujan masih turun pelan. Jalanan masih basah. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Semuanya terasa normal, seolah apapun yang barusan terjadi hanyalah lamunan singkat. Aku menoleh ke belakang. Bangunan rumah sakit itu gelap. Pintu IGD tertutup rapat. Tidak ada lampu menyala, tidak ada tanda kehidupan. Hanya bangunan tua dengan cat mengelupas dan jendela pecah. Seperti yang selalu kulihat selama ini. Aku menurunkan anakku ke jok motor. Istriku naik tanpa bicara. Kami pulang dalam diam. Tidak ada yang berani membahas apa yang baru saja kami alami. Sesampainya di rumah, aku mengecek suhu anakku. Normal. Ia tidur nyenyak sampai pagi. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya ke tetangga tua di ujung gang, tentang rumah sakit itu, tentang IGD-nya. Ia menatapku lama, lalu menghela napas. Masih ada aja ya yang kesana? Masih suka ada yang buka? Tanyaku. Ia menggeleng. Enggak. Tapi katanya, kalau ada yang datang bawa keluarga sakit tengah malam, kadang anaknya sembuh. Kadang kenapa? Ia menatap ke arah rumah sakit tua itu. Lalu berkata pelan, kadang yang pulang cuma keluarganya. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melewati jalan itu setelah jam 2 malam. Dan setiap kali anakku demam, aku selalu teringat satu hal. Ada tempat yang tetap membuka pintunya bagi orang-orang putus asa. Tapi harga yang diminta, tidak selalu uang.